Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahwa. Saya Satriyuda Aditama. Saya Yarifa Jumaila. Saya Kayla Putri Alena. Saya Ilham Akbar Saputra. Sama saya Chandra Nugroho. Perkenalkan, nama saya Reva Agustia dari kelas 10 IPS 2. Zaman Mesolitikum merupakan zaman Batu Madia atau Tengah. Kenapa bisa dikatakan sebagai zaman Batu Tengah? Hal ini dikarenakan zaman Mesolitikum diperkirakan terjadi pada masa Holosen yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dipercaya, pada zaman ini manusia masih menggunakan batu sebagai alat sehari-harinya. Manusia pada zaman Mesolitikum sudah mengenal hidup secara berkelompok. Mereka memenuhi kebutuhan keseharian mereka dengan cara mengumpulkan makanan dan juga berburu. Tapi pada zaman ini manusia purba lebih cerdas dibanding dengan para pendahulunya. Mereka sudah menetap dan membangun tempat tinggal yang semi permanen. Dan mereka juga mulai bercocok tanam meskipun dengan cara yang masih sederhana. Tempat yang mereka pilih untuk dijadikan tempat tinggal umumnya berlokasi di tepi pantai dan goa-goa. Manusia pada zaman ini masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk hewan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada mengumpulkan makanan di zaman Paleotikum. Manusia yang hidup di zaman Batu Tengah ini sudah mempunyai kemampuan untuk membuat gerabah dari bahan tanah liat. Tuala adalah kebudayaan yang melibatkan jasad manusia orang-orang yang pada masa Mesolitikum mengubur manusia yang sudah meninggal di bawah lantai rumah atau di dalam goa. 2. Seni batu Mesolitik. Seni ini terdiri dari figur kecil manusia dan hewan yang dilukis atau diukir di permukaan batu di dalam dan di luar gua. Gambar aktivitas manusia yang sedang berburu adalah yang paling umum, tapi ada juga adegan pertempuran, tarian, pertanian, pengumpulan madu, dan memelihara hewan. 3. Nomaden. Budaya Mesolitikum lebih semi nomaden daripada nomaden. Orang-orang pada masa ini seringkali memiliki permukiman semi permanen di dekat sumber air dan tidak pindah hingga waktu tertentu. 4. Abri-Saus-Roche. Abri-Saus-Roche adalah kebudayaan tinggal di dalam goa. Sejumlah penelitian dari berbagai negara telah menemukan banyak peralatan berbahan tulang di dalam goa-goa yang berdasarkan pelapukan, retakan, dan ciri fisik lainnya diperkirakan bahwa peralatan tersebut berasal dari zaman Batu Madia. Pada masa Mesolitikum, sudah terdapat manusia yang melakukan usaha bertani yang dilakukan secara sederhana. Bercocok tanam dikerjakan dengan amat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah menurut keadaan kesuburan tanah. Hutan yang akan dijadikan tanah pertanian dirambah dulu dengan sistem tebas bakar. Di sini mereka menanam umbi-umbian seperti keladi, sebab karena belum mengenal cara menanam biji-bijian. Mereka sudah menanam satu jenis padi liar yang didapatkan dari hutan dan kemudian mengetam dan mempergunakan pisau batu yang tajam. Setelah musim panen selesai, lahan pertanian yang sederhana itu akan ditinggalkannya. Mereka hidup berburu fauna di dalam hutan, menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau di sungai, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan sekitar, misalkan umbi-umbian seperti keladi, buah-buahan, biji-bijian, dan daun-daunan.
Bahkan sistem kepercayaan telah berkembang sejak zaman manusia praksara atau sebelum mengenal tulisan. Oleh karena itu, mereka berusaha mendekati kekuatan itu. Mereka mengadakan berbagai upacara seperti pemujaan, pemberian sesaji, atau upacara ritual lainnya. Yang pertama itu ada animisme. Animisme adalah tahap kelanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dasar perkembangan berpikirnya itu, manusia purba menganggap penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah roh, sebagai penentu dan pengatur alam semesta. Agar manusia purba itu dapat beraktivitas dengan tenang dan aman, mereka melakukan ritual-ritual pembacaan doa, seperti pemberian sesaji, bahkan juga karbon. Yang kedua, ada dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Perkembangan ini muncul ketika manusia menemukan peradaban di antara sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati. Dapat dikatakan hidup jika sesuatu tersebut dapat bergerak dan sebaliknya. Sesuatu yang dikatakan mati yaitu yang tidak dapat bergerak. Dahulu, sebelum agama masuk ke dalam kehidupan dan peradaban manusia, masyarakat praaksara ini mempercayai kalau pohon-pohon yang besar, mata air, batu dan lainnya itu ada yang mati. Pada kali ini saya akan menjelaskan kapak pendek atau hedge-cord. Kapak yang satu ini bentuknya lebih kecil dari kapak genggam dan ukurannya kira-kira setengah dari kapak genggam. Kapak ini berbentuk setengah lingkaran dan ada bagian yang runcing dan tajam pada lengkungannya. Kapak yang satu ini digunakan manusia pada zaman Mesolitikum untuk memotong buah, menggali tanah guna mengambil makanan yang berada di dalam tanah, contohnya seperti umbi-umbian. Kapak ini sering ditemukan di daerah pesisir Sumatera dan biasanya bersama dengan kapak genggam yang berada di tumpukan Kejokomondingger. Kebudayaan Bakson Hoan Bin. Kebudayaan ini jarang ditemukan di Indonesia. Asalnya sendiri dari pusat kebudayaan Mesolitikum yang berada di kota Bakson dan Hoan Bin. Kedua kota tersebut berada di Indochina yang sekarang lebih dikenal dengan nama negara Vietnam, yang tidak lama telah melakukan migrasi dan menyebar hingga di Indonesia. Lebih banyak ditemui di wilayah timur Indonesia seiring dengan berpindahnya Papua Melanozoid ke Indonesia. Kebudayaan Bakson Hoan Bin ini membentuk satu kapak dan tanduk yang berasal dari tulang manusia yang telah diberi tanda cat merah dan tanduk binatang buruan yang dijadikan bahan makanan. Tulang dan tanduk tersebut diserpi sehingga menjadi banyak bentuk antara lain lonjong, segi empat, segitiga, dan berbentuk berpinggang. Mata panah yang bergerigi. Mata panah adalah salah satu objek dan alat paling penting yang digunakan untuk para pemburu. Tidak usah kita melihat zaman dahulu. Pada pemburu di hutan zaman sekarang juga memerlukan ujung tombak panah yang digunakan untuk menghentikan pergerakan target lawan atau binatang yang ia tuju. Pada masa Mesolitikum pun juga demikian. Mereka menggunakan panah untuk berburu mencari mangsa guna kelangsungan hidup untuk makan. Ciri khas dari mata panah yang dimiliki oleh manusia Mesolitikum sendiri terdapat gerigi pada ujungnya. Mata panah ini sendiri banyak digunakan bersama dengan pebble atau kapak genggam yang banyak ditemukan arkeolog pada goa dan sampah pantai. Tujuan adanya mata panah ini sendiri pastinya untuk berburu, melumpuhkan, serta menewaskan lawan dan target. Kejokenmoninger. Kejokenmoninger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Jadi, Kejokenmoninger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Pengertian lain dari Kejokenmoninger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. Kejokenmoninger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu di antara Langsa dan Medan. Dari bekas-bekas penemuan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum sudah hidup secara menetap. Selanjutnya ada batu pipisan. Selain dari kapak-kapak yang ditemukan pada Bukit Kerang, juga ditemukan pipisan atau batu-batu penggiling beserta landasannya.
Batu pipisan tersebut selain digunakan untuk menggiling makanan, juga dapat digunakan untuk menghaluskan cat merah yang berbahan dasar dari tanah merah. Cat merah diperkirakan digunakan untuk keperluan yang bersifat religius dan untuk ilmu sihir. Yang terakhir ada kapak Sumatera. Pada tahun 1925, Dr. P.V. van Steenkalenfels melakukan penelitian di Bukit Kerang dan menemukan kapak genggam yang dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera. Pebble ini dibentuk dengan bahan dasar batu, lebih tepatnya batu gamping. Bentuknya sendiri itu memanjang dan diserpih sehingga menjadi tajam. Kapak ini sendiri bisa disebut juga sebagai cangkul pada zaman sekarang, sebab kegunaannya bisa dipakai untuk bercocok tanam. Pebble ini juga dapat digunakan untuk menghaluskan biji-bijian, membunuh hewan buruan, menumbuk serat pada pohon-pohonan, dan yang pastinya menjadi salah satu senjata untuk melindungi diri mereka pada zaman Mesolitikum. Manusia pendukung pada zaman Mesolitikum. Manusia pada zaman ini memiliki kecerdasan yang lebih dibanding manusia purba pada zaman Paleotikum. Dengan tatanan sosial yang lebih rapi dan lebih maju menjadikan bukti bahwa zaman ini lebih baik. Salah satu manusia pendukung pada zaman ini yaitu bangsa Melanozoid. Bangsa ini menyerupai nenek moyang orang Sukai, Aeta, Aborigin, dan juga Papua. Adapun ciri-ciri ras Melanozoid sebagai berikut, yaitu memiliki kulit hitam, rambut hitam dan keriting, bibir tebal, hidung melebar dan pesek, bertubuh tegak, dan juga memiliki tinggi badan sekitar 160 sampai dengan 170 cm. Berdasarkan penemuan fosilnya, ada 4 jenis manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum. Yang pertama, Pithecanthropus erectus, ditemukan di daerah Trinil oleh Eugene Dubois pada tahun 1890. Yang kedua, Meganthropus paleojavanicus, ditemukan di daerah Sragen oleh Van Koningswald pada tahun 1941. Yang ketiga, Homo ojacensis, ditemukan di daerah Tulung Agung oleh Van Rietschoten pada tahun 1888. Yang keempat, Homo soloensis, ditemukan di daerah Sragen oleh Terhar, Bernard, dan Van Koningswald pada tahun 1931 sampai dengan tahun 1933. Ada hipotesis yang mengatakan bahwa manusia purba tersebut punah saat ras pendatang tiba. Mereka punah karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang semakin berkembang. Ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya mereka itu nggak punah, melainkan melebur lewat proses kawin-mawin dengan ras pendatang. Hasilnya, jadilah manusia Indonesia yang sekarang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.